ikhlas lillahi ta'ala, jadi menjalaninya dengan enjoy saja gitu. Dan alhamdulillah kalau disyukuri, dijalani, dinikmati kan jadinya kondusif. Duka dukanya ya pasti adalah di setiap pekerjaan, tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya juga gitu. Jadi kalau niatnya untuk ibadah dengan ikhlas, apapun itu insya Allah itu nyaman saja. Sebagai guru itu dulu waktu sekolah dulu kan ada SPG, itu dibekali itu ya dengan ya persiapan nanti di lapangan mempelajari secara psikologis anak gitu kan. Jadi karena dengan berbeda-beda itu, tapi kalau di dalam kelas mungkin kami melayaninya sama, tapi manakala ada yang berbeda seperti itu, mungkin nanti ada khusus gitu ya, ada koordinasi juga dengan orang tua bagaimana menyikapi salah satu anak yang misalkan punya kekurangan atau kelebihan di antara yang lainnya. Ini yang termasuk senior mungkin ya, terus terang mungkin untuk gadget itu harus lebih banyak belajar Pak, harus lebih banyak belajar, kemudian dituntut juga untuk melihat bagaimana perkembangan terkini, begitu banyak membaca, banyak belajar. Ya misalkan kalau membuka laptop aja baru bisa on off aja seperti itu juga udah alhamdulillah, tapi ya insya Allah gitu memang harus banyak belajar, tuntutannya seperti itu gitu. Tapi untuk rekan-rekan di sini alhamdulillah sepertinya enggak sampai trouble banget sih enggak gitu, tapi ya sedikit-sedikit rekan-rekan juga di sini kadang ada yang ada waktu luang, bagaimana ini dalam penyusunan modul, membuat soal seperti itu kan. Oh ini Bu buka ini Bu harus ke sini gitu. Ya kita dipaksa untuk membeli Android atau apa seperti yang minimal mendukung lah untuk kegiatan sehari-hari. Kalau nggak mengikuti perkembangan ya apa kata dunia sekarang gitu ya. Dari pemerintah itu kan menginstruksikan dulu daring gitu kan ya Pak ya, waktu awal-awal pandemi karena tidak mungkin sekolah diliburkan. Nah awalnya itu kami ada luring, jadi kunjungan anak-anak dibentuk beberapa kelompok gitu dengan tetap menerapkan prokes itu. Jadi kami mengadakan kunjungan itu, tapi shiftingnya itu shifting gitu, jadi maksimal 50% lah dari jumlah siswa tiap kelas. Nah kalau daring itu jadi mungkin itu juga menuntut orang tua untuk lebih proaktif mengikuti itu. Jadi kami diinstruksikan untuk membentuk komunitas kelompok kelas. Walaupun memang sudah ada sebelum ada instruksi juga di sini biasa untuk komunikasi tentang perkembangan siswa dengan orang tua itu ada dari dulu. Jadi ada komunitas kelas 1, kelas 2. Jadi orang tua itu bisa berkesinambungan gitu dengan gurunya. Jadi kekurangan, ada hambatan-hambatan apa seperti itu. Nah itu alhamdulillah dijalani. Kalau saya secara pribadi sebagai guru mungkin begini ya, alhamdulillah dengan adanya instruksi-instruksi dari pemerintah seperti ini, bagi kami tidak terlalu banyak hambatan. Mungkin nggak tahu kalau yang di luar daerah seperti itu ya, mungkin terutama khususnya untuk sekolah ini kan sekolah paling dulu dibangun di sini paling pertama tahun 58 menurut data yang ada di kami itu profil sekolahnya. Jadi ada bagian-bagian bangunan yang belum tersentuh begitu, sehingga mungkin ada efek juga ya gitu ke orang tua khawatir atau bagaimana. Tapi alhamdulillah sih untuk SD 3 dari tahun ke tahun untuk anak didik gitu masih minimal tetap, dan berharap lebih itu lagi kalau dilihat dari layanan kami mungkin ya. Jadi orang-orang masih juga. Kalau kami berharap jadi ke depannya itu, tapi mungkin karena ini situasi kondisi juga ya, kalau masalah ini mah ya berharapnya lebih berkembang lagi lah gitu.